Kenapa Islam sangat mengatur cara berpakaian hambanya, terutama perempuan? Boleh nggak sih Bang, kalau laki-laki pakai celana di atas lutut? Starboy, cogil. Kalian cogil nggak nih? Cegil juga ada lagi. Kemudian ada skena dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian OOTD ini sebenarnya diperbolehkan dalam Islam? Sombong nih baju baru. Sorry, baju kamu apa? Oh, di pasar ya. Sorry, ini LV gitu. Terus juga kayak dagu aku tuh harus lebih lancip deh pakai filter TikTok Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, ketemu lagi bareng saya Rizat Bayaso di Ngabuburit Yuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang OOTD gaul tapi gak bahlul. Pasti di antara kalian tuh kan sering denger ya di media sosial zaman sekarang itu ada kayak istilah-istilah Starboy, cogil. Kalian cogil kan? Cegil juga ada lagi. Kemudian ada skena dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian OOTD ini sebenarnya diperbolehkan dalam Islam ataupun gaya-gaya OOTD mereka itu sesuai dengan koridor syariat atau tidak? Maka kita bakalan bahas di episode dan tema tentang OOTD gaul tapi gak bahlul. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Bang, gimana sih cara Islam mengatur laki-laki dan wanita berpakaian? Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana Islam mengatur laki-laki dan wanita dalam berpakaian, sejatinya, hakikatnya, mengatur itu apa dulu? Kita harus tanamkan yang paling penting itu adalah stigma positif, persepsi positif dulu. Kalau seandainya kita masukkan bahwasanya mengatur itu, wah ini pasti dikekang nih, pasti ini bakalan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua yang akan kita lakukan, terutama hukum-hukum Allah ini, aturan-aturan Allah, kita bakal ngerasa kayak di penjara. Makanya kalau kita bicara masalah aturan Allah, kita harus tetapkan dulu bahwasanya, oh ternyata Allah itu memberikan aturan untuk apa? Nah, kalau kita bicara untuk apa? Untuk menjaga, memprioritaskan kita dari hal-hal yang tidak-tidak. Karena nggak mungkin aturan Allah itu menjaga kita dari hal yang baik, nggak mungkin. Pasti menjaga kita dari hal yang buruk. Nah, sama dengan laki-laki dan wanita, Allah berikan porsinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka mengatur itu bukan membatasi ruang gerak kita, tidak. Tapi lebih bagaimana cara Allah menjaga kita, khususnya dalam cara berpakaian. Pertanyaan yang kedua. Boleh nggak sih Bang kalau laki-laki pakai celana di atas lutut? Ini Anda pemain bola nih pasti. Ya, kalau bicara celana di atas lutut, para ulama ini sebenarnya berbeda pendapat teman-teman. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Sebagian ulama, sebagian kecil, dan pendapat ini tidak diambil karena pendapat ini merupakan pendapat yang sedikit daripada para ulama yang mengambilnya. Pupu itu sebenarnya nggak jadi aurat, tapi itu hanya pendapat kecil saja. Lebih amannya kita menggunakan pendapat yang dari pusar sampai lutut. Maka ketika ada seorang laki-laki yang dia itu menggunakan celana di atas lututnya sampai ke pupu misalnya, dia main di warnet, Anda anak-anak warnet ya. Karena mungkin dekat jadi kayak itu sama saja dengan kalian membuka aurat. Kalau bilang, wah ahwat dia nggak pakai hijab, kamu sama aja juga, kamu sama-sama membuka aurat juga. Jadi jangan pernah menyalahkan kalau Anda juga masih salah. Kenapa Islam sangat mengatur cara berpakaian hambanya, terutama perempuan? Sama dengan yang nomor satu tadi. Tapi kita bahas tentang ranahnya perempuan. Kenapa sih Allah mengatur banget perempuan itu harus seperti ini dan seperti itu? Pada hakikatnya banyak perempuan di luar sana itu yang protes. Kenapa sih kita harus dibeda-bedain sama cowok? Kayak nggak setara aja dengan cowok, terutama buat berpakaian. Lagian kan ini badan kita diciptakan buat apa kalau nggak dipamer-pamerkan? Ini berbahaya nih, fatal nih ini. Kalau kemudian banyak orang yang mengira pengen disamain dengan cowok, cowok itu kalau lagi berhadas, dia lagi junub, dia mandi, dia harus ganti sholat yang ditinggalkannya. Anda ketika haid disuruh ganti nggak sholatnya? Enggak kan? Nah, seandainya kesetaraan gender itu dibuat oleh Allah, Anda haid tetap harus ganti sholat. Waduh, itu baru ketidakadilan. Maka Allah itu sebenarnya adil dalam beberapa part buat kita. Laki-laki junub tetap suruh ganti. Perempuan haid justru tidak disuruh ganti. Maka ini kesempurnaannya Allah, istimewanya Allah, dan sayangnya Allah kepada wanita. Karena memang agama kita itu benar-benar agama yang benar-benar menjunjung tinggi seorang wanita. Laki-laki tidur di jalanan nggak pakai baju, ada orang yang tertarik. Anda coba sekarang Anda keluar, Anda keluar tidur di jalan, pamerin tuh perutnya, nggak ada yang tertarik.
Bahkan di video ini orang gila guys gitu. Cuman ketika semisal ada wanita yang melakukan hal yang serupa, gak mungkin orang bakal ngerasa kayak ngelihat cowok. Makanya Allah bener-bener bahasanya itu menjaga wanita dari hal itu. Nah, orang-orang pada salah paham dengan mengatakan perempuan kok dibungkus. Enggak. Itulah bentuk cintanya Allah, bentuk cintanya Islam kepada seorang wanita. Memuliakannya itu luar biasa banget. Maka seharusnya kita dijaga. Kalau bahasa anak sekarang tuh apa ya? Love language-nya Allah ya. Jadi bener-bener jaga kita banget, terutama buat kaum wanita. Nah, pertanyaan selanjutnya, batasan aurat laki-laki dan perempuan itu gimana ya, Bang? Kalau kita bicara batasan, kalau cowok gampangnya intinya dari pusarnya sampai lututnya. Ya, sampai lututnya itu sudah aman, insya Allah. Kalau aurat wanita, ulama itu berbeda pendapat. Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, madhabnya kita orang di Indonesia, wajah itu aurat. Bahkan harus dicadarin. Menurut madhab Syafi'i itu cadar itu wajib. Tapi ada beberapa ulama-ulama yang mengatakan, enggak wajib kok. Bahkan beberapa sahabat, istrinya para sahabat Nabi SAW, itu tidak bercadar. Nah, maka kalau ditanya auratnya sampai mana, ulama bersepakat jumhur min madzahibil arba'ah, diambil jumhur lebih banyak pendapatnya adalah hanya auratnya wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Bang, kalau dagu, kalau bawahnya dagu gimana dong? Nah, wajah itu kan dari atas sini ya, sini sampai sini. Maka para ulama juga berbeda pendapat. Kalau misal sholat, kita disuruh buat nutup juga bagian sini karena wajah. Nah, tapi ala kulli hal itu nggak se-ekstrim itu teman-teman. Nggak yang pokoknya nggak boleh banget kelihatan. Intinya kita sudah berusaha menjaga, berusaha bener-bener kayak menutup itu. Contoh nih, ada orang was-was. Dia udah pakai kerudung, tapi rambutnya keluar-keluar. Terus dia dikatain, wah ini salah juga. Karena itu kan di luar kontrol ya, dia juga nggak ngerti kok bisa rambutnya keluar. Maka kalau memang terjadi ya dirapikan kembali. Bentuk kasih sayangnya Allah dan bentuk memuliakannya Islam khususnya kepada kaum wanita. Emang bener ya Bang, kalau laki-laki nggak boleh pakai perhiasan dan baju berbahan sutra? Ya, laki-laki itu dilarang menggunakan perhiasan yang berbentuk atau bersifat emas. Ya pasti kalian pernah dengar kan nggak boleh pakai emas dan nggak boleh juga pakai sutra. Kenapa sih? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, laki-laki itu bukan nggak boleh pakai perhiasan yang pokoknya ada apa, cincin. Sebenarnya boleh aja. Sebenarnya boleh aja, asal tidak ada unsur menyerupai wanita. Gimana sih Bang tahu menyerupai wanita? Kita lihat dalam daerah kita nih Indonesia. Apa sih yang umum digunakan oleh orang Indonesia terutama buat cewek? Oh kalung misalnya. Nah berarti cowok boleh pakai kalung atau tidak? Tidak boleh karena sudah menjadi keumuman di Indonesia terutama urfnya kita perempuan itu pakai kalung. Kalau cincin Bang boleh. Ketika kita sholat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjid. Kamu kalau mau ke masjid pakai perhiasan terbaik kamu, pakai jam tangannya yang bagus ya. Laki-laki itu banyak kok perhiasannya. Nah, kenapa nggak boleh emas dan sutra? Ternyata pada zaman Nabi SAW dan juga zaman sekarang, sutra itu lebih banyak digunakan oleh para wanita. Emas itu juga perhiasannya wanita agar tampak lebih indah. Dan dalam penelitian riset ya, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi teman-teman, para ahli fisika pada abad 20 itu meneliti bahwasanya kenapa sih kok laki-laki nggak boleh pakai emas? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata perbedaannya laki-laki itu tidak memiliki suatu sel, saya nggak tahu, saya lupa selnya apa, yang dia itu menahan daripada atomnya emas. Nah kalau cowok dia pakai emas dan atomnya emas itu masuk ke dalam aliran darahnya, maka bisa menyebabkan penyakit yang namanya Alzheimer. Islam itu mengatur untuk apa? Agar kamu nggak kenapa-kenapa. Kita kadang-kala tuh kayak terlalu overthinking banget. Karena apa? Merasa bahwasanya kayaknya Islam itu ngelarang ini banget deh. Tapi padahal yang dilarang sama Allah itu rata-rata tentang apa? Tentang untuk menjaga kita dari mara bahaya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa ya Bang? Kita dianjurkan untuk berpakaian warna putih. Ya, kenapa kita dianjurkan pakai warna putih? Karena warna putih itu termasuk pakaian yang disukai oleh Rasulullah. Abu Dzar rahimahullahu ta'ala, beliau itu pernah meriwayatkan, aku pernah mendapati Rasulullah itu sedang tidur dan menggunakan baju putih. Aku pernah mendapati Rasulullah juga di riwayat yang lain, beliau dalam menggunakan pakaian putih. Ternyata beliau itu suka. Apakah kemudian ini hanya untuk laki-laki ataupun perempuan juga? Sebenarnya nggak ada larangan buat perempuan, bahkan boleh-boleh aja. Jadi jangan mengira kayak, wah baju yang paling baik tuh harus hitam, serba-serba hitam. Jadi anak-anak mamba tadi ya. Semuanya harus hitam. Nggak gitu juga. Jadi
boleh kita menggunakan pakaian putih dan itu lebih bagus. Kenapa sih Bang hikmahnya? Karena para ulama mengatakan putih itu kan kalau kotor kelihatan. Misal terkena najis atau apa, oh najis nih. Jadi berhati-hatinya itu lebih bagus. Tapi apakah menggunakan pakaian yang lain itu haram? Ya tentu tidak. Yang penting kamu jangan pakai daster aja buat cowok, itu kan bahaya. Boleh nggak Bang, dalam berpakaian itu kita punya niat untuk terlihat bagus dan dipuji orang lain. Ya, jadi baru pakai baju sambil kayak bikin instastory kayak yang lebaran-lebaran tuh, tau nggak? Ya bumerang-bumerang gitu loh. Jadi biar orang tahu kalau kamu punya mukena, kamu punya dress. Jadi kalau kita bicara apakah kita boleh dipuji, apakah kita boleh berharap untuk ini, boleh-boleh saja. Kita itu boleh melakukan apa saja untuk membuat tingkat kualitas kepedean kita itu bagus. Asal nggak yang kepedean dikit-dikit kalian orang nggak. Tapi agar kita mudah percaya diri. Adapun orang memuji, kalau kita niatnya untuk orang, wah aku pakai pakaian ini nih. Sombong nih baju baru. Sorry baju kamu apa? Oh di pasar ya, sorry ini LV. Ini nggak boleh juga. Namanya songong ya, nggak boleh. Nah tapi kalau kita niatnya memang ya udah seneng aja, itu nggak apa-apa. Biar tidak terjadi sifat ujub ataupun riak kepada sesama. Jadi menurut saya itu boleh-boleh aja. Bang Rishad, boleh nggak sih Bang kita sulam atau cukur alis? Nah ini fenomena yang banyak banget nih terjadi di teman-teman. Kayak kalian tuh cantik, udah gak usah diapa-apain. Kalian tuh bener-bener cantik, percaya deh. Kok bisa? Ya kan saya sekarang liatin gitu. Kenapa sih kita nggak boleh? Rasul SAW mengatakan la'anallah, sampai derajatnya tuh dilaknat oleh Allah, an-namisat wal mutanammisat, yang cukur alis dan yang minta dicukur. Bang, aku capek banget deh, kok semuanya dilarang ya? Nih teman-teman, coba, kenapa sih kita nggak boleh buat cukur alis, sulam alis? Sekarang gini, orang melakukan hal itu agar dia itu merasa terlihat lebih cantik tentunya. Nah, kenapa sih Allah nggak boleh ngerubah tubuh kita? Karena apa? Bukan hanya mungkin kalian bosen banget ya biar kalian bersyukur, enggak. Kalau kalian alis aja udah disulam, nanti percaya deh sama saya, itu hidung kurang mancung, ya mancungan saya sih. Itu original teman-teman. Canda. Hidungnya kurang mancung, dimancungin lagi sama dia. Kayak hidung aku kurang deh. Bibir dia kurang gede, wah digedein lagi sama dia, sampai jontor. Kemudian apa lagi? Lengan aku kurang tirus deh. Terus juga kayak dagu aku tuh harus lebih lancip deh, pakai filter TikTok Anda. Allah itu sayang sama kamu biar nggak. Sekarang kamu apa? Gini, kamu merasa insecure, kamu merasa ini. Ketika diperbolehkan, kamu akan terus merasa insecure. Saya tuh pernah nonton ya, ada orang yang kayak, ya Allah, dia tuh sebenarnya udah cantik di barat sana ya. Karena dia operasi plastik gagal, innalillah. Itu wajahnya. Ya Allah. Kalian coba deh cari ntar di internet, operasi gagal. Jadi karena dia mengikuti insecure-nya lagi, Allah tahan biar kamu nggak terus-terusan insecure. Padahal banyak cara juga, misal kamu tambahin tulisin aja, pakai pensil alis, itu nggak ada masalah. Jadi kalau kamu sudah satu diperbolehkan oleh Allah, semua akan kamu ganti. Kamu akan ganti semuanya. Nah jadi kayak gitu ya, Allah itu melarang bukan nggak boleh apa, sayang sama kamu, biar apa? Biar nggak semua kamu ganti. Kamu yang susah, kamu yang sakit, kamu ngeluarin duit, padahal kamu tuh cantik dan perfect di mata yang tepat. Tren berpakaian muslim zaman now sudah ideal belum sih menurut Bang Rishad? Kayak masyarakat The Nurul's dan The Nopals. Saya juga baru tahu ada masalah. Ya, dengerin ya. Sekarang itu yang benar-benar saya merasa aneh itu adalah ketika outfit anak-anak zaman sekarang yang dia sudah hijrah itu makin aneh. Bang, tapi kan dia sudah berhijrah, udah mencoba bagus-bagus. Tapi kadangkala ada orang yang saking semangatnya, oh bisa kok hal ini itu diislamisasi. Contoh, dia pakai baju daleman, maksudnya itu baju kayak bukan daleman yang di dalam ya, maksudnya baju yang kayak polosannya dulu, terus pakai tank top yang segini. Malin kundang. Hakikatnya menutup aurat itu menjaga dari apa? Bukan dari pakaian kamu aja, dari pandangan orang, dari tingkah laku orang-orang jahat, dari apapun mara bahaya yang menghampiri kamu. Jadi semuanya itu untuk menjaga. Boleh kamu menggunakan, mungkin teman-teman yang mungkin belum bisa berhijab. Masya Allah, setidaknya kalian sudah menutup yang lainnya. Kalau mungkin yang lainnya belum terlalu menutup, kamu udah duluan. Buat teman-teman yang kemudian belum berhijab, mulai berhijab tapi pakai kerudung yang diiket-iket, gal nali ke atas sih itu sebenarnya, diiket-iket nali ke atas, tarik gitu. Alhamdulillah, jahat banget. Bukan. Jadi
ada kebaikan-kebaikan di sana. Kalian harus bersyukur. Mungkin belum berhijab, pakai hijab biasa. Setelah pakai berhijab, ternyata hijabnya mulai agak sedikit dikebawahin. Mulai lebih lama, lebih bawah lagi. Mulai lebih jadi hijab syar'i. Itu proses. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengatakan saatan wa saatan, pelan-pelan. Intinya apa? Kamu mau untuk berubah. Kamu pengen untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Ini diperbolehkan. Kalau kamu ingin pakai tren, menggunakan suatu tren boleh. Asal jangan sampai kamu mensyar'ikan sesuatu yang sebenarnya enggak. Gitu. Ya sekarang juga banyak banget tuh tren-tren yang anak-anak coffee shop tapi pakaiannya menutup aurat. Dia gaul meskipun pakai gamis tapi kayak ada corak-corak anak mudanya. Ini semua diperbolehkan. Intinya jangan menganggap menutup aurat itu hanya sekedar kayak ya udah badan aja, enggak. Tapi menutup aurat itu menutup dari hawa nafsu, menutup dari godaan, menutup dari segalanya. Dan kalau kamu mengikuti perintahnya Allah, yang jaga itu bukan kamu aja, tapi Allah juga yang jaga kamu. Apa sih doa ketika hendak berpakaian? Kalian sekarang kalau pakai baju itu apakah berdoa? Apakah kalian tinggal pakai baju aja? Dan kalau bercermin juga, apakah kalian langsung bercermin aja tanpa membaca doa? Maka di sini kita bakalan bagi doa untuk teman-teman yang mau berpakaian, hendaknya berdoa dulu. Biar apa sih? Biar kalian tahu hakikat pakaian ini kita pakai untuk apa? Ya untuk kita menjaga diri. Ya untuk kita berpenampilan baik kepada orang, mengikuti aturannya Allah. Karena tentu teman-teman, kita itu ngikutin standarnya Allah, bukan standarnya dunia. Pengen mulia, yang kita bahas di episode kemarin, pengen mulia, mulia di hadapannya siapa? Di hadapannya Allah, apa di hadapan manusia? Kalau di hadapan Allah udah pasti jaminannya. Kalau di hadapan manusia, belum tentu juga itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doanya teman-teman bisa hafalin juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Teman-teman bisa baca, bahkan teman-teman juga bisa mungkin tempel di lemari atau di cermin agar senantiasa teman-teman terus bisa menghafalnya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja pembahasan kita tentang OOTD gaul tapi nggak bahlul. Semoga kita nggak bahlul terus ya. Jika ada teman-teman yang mungkin sependapat atau teman-teman mungkin memiliki referensi yang lainnya, seperti biasa langsung aja tulis referensinya di kolom komentar. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Ingat, jangan lupa buat share, like, komen, dan aktifin loncengnya buat update terbaru dari program Ngabuburit Yuk, tentunya bareng saya, Rizad Bayesud. Dan juga pantengin juga Instagramnya Binus TV, karena di sana bakalan ada kuis dan hadiah menarik. Tentu saya selalu berdoa biar kamu yang jadi pemenangnya. Mungkin segitu aja, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya menyikapi dan menunjukkan bakti kepada orang tua yang zalim pada kita? Ahayu ummuk, ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah, pulang. Nah, kenapa begitu Rasulullah? Karena sesungguhnya jihadmu ada pada ibumu. Capek ya? Sama. Saya juga. Emang sandwich generation ini benar-benar di mata manusia dia luar biasa. Di mata Allah dia lebih keren. Kalian sama orang yang baru kenal beberapa bulan udah aja kayak gitu. Orang tua yang udah ngelahirin kita nggak kasih special treatment kepada mereka. Kontak pacar kamu, love-nya berapa? Orang tua kamu, mak, bapak. Ya, gitu aja. Yang red flag itu siapa sebenarnya?